Cek Danu, bukan begitu Ambar. Peralatan pendakian adalah nyawa pendaki di saat berada di tempat tinggi. Oleh karena itu, pendaki gunung harus mencek lagi kelengkapan peralatan walaupun sudah dicek oleh orang lain. Cek Danu tidak mau mengatakan tidak boleh percaya pengecekan yang dilakukan oleh orang lain. Takut adiknya Ambar marah. Malum adiknya memang masih hendak mengingat masa remaja. Ambar. Oh, begitu ya, Mas. Aku kira pengecekanku tidak ada yang kurang satupun. Semua beres. Cek Danu, Ambar bisa membayangkan apa yang terjadi bila ada peralatan vital kurang saat kita di ketinggian yang dinginnya minus 5 derajat Celcius di bawah nol. Misal tidak terbawanya tutup kepala atau jaket penghangat. Sementara orang yang mencek peralatan lupa memberitahukan kalau ada yang kurang, akibatnya bisa ditebak. Ini bisa berakibat fatal bagi pendaki. Cek Danu, nah itu baru benar Ambar. Baru ini namanya adik Mas Danu yang pintar. Ternyata pernyataan tidak mudah percaya dengan pengecekan oleh orang lain keluar dari mulut Ambar sendiri. Sehingga membuat hati Danu merasa lega. Karena kalau Jack Danu yang mengatakan pasti adiknya sewot, merasa kurang dipercaya. Jack Danu, oke, semua beres, tinggal menunggu waktunya tiba. Ambar, baru datang sudah mau pergi lagi ya, Mas? Jack Danu, tidak Ambar, Mas rehat dulu barang seminggu untuk menyesuaikan dengan medan makan nantinya. Olahraga ringan agar nanti bisa tidak terkejut saat mendaki. Restu orang tua. Waktu rehat untuk pendakian sudah habis, esok hari akan berangkat. Maka malam ini Jack Danu mohon restu ayah dan ibunya. Jack Danu, ayah, esok hari aku bertemu dengan 5 teman di terminal Arjosari, seperti pertemuan tahun lalu saat kita hendak berangkat mendaki. Aku mohon doa restu agar tidak terjadi sesuatu di perjalanan dan pulang dengan selamat. Ayah Danu, ya Jack, ayah merestui keberangkatanmu esok hari. Tetapi perjalanan kali ini kamu akan menghadapi petualangan yang lebih berat dari tahun lalu. Ayah tidak akan memberitahumu, tetapi menurut isyarat yang ayah peroleh bahwa petualanganmu kali ini lebih berat. Semoga kamu berhasil, Jack. Demikian Jack Danu sungkem kepada ayah. Mohon doa restu, setelah cukup kemudian sungkem kepada ibunya. Jack Danu, ibu ini aku. Mohon ibu memberikan doa restu untuk keberianku esok hari, agar tidak aral melintang dan kembali dengan selamat. Ibu Danu, ya Jack, ibu merestui keberangkatmu esok hari. Semoga doa ibu selalu menserai kepergianmu. Sebagai ibu yang melahirkan anaknya berkata demikian, rasa kerongkongan tersumbat. Maka hanya beberapa kata yang mampu keluar dari kerongkongan. Kemudian Jack Danu segera menjabat tangan adiknya yang sangat disayang. Karena terpaut umur yang jauh, adiknya yang sentil dan ceplos-ceplos. Jack Danu, Ambar, esok hari kakak akan memulai pendakian Gunung Semeru. Doakan kakak selalu dalam lindungannya. Ambar, iya Mas, aku akan selalu berdoa untuk kakakku yang paling aku sayangi. Malam itu, setelah mendapat doa restu kedua orang tua, Jack Danu segera tidur untuk menyongsong hari esok. Ternyata tidak mudah tidur dalam keadaan sedikit galau. Rasanya ada yang kurang, maka diamatin lagi peralatan pendakian kalau ada yang kurang, sesuai dengan daftar yang masih sama dengan daftar tahun lalu, komplit. Bagian 4. Menuju Terminal Arjosari. Setelah sedikit sarapan pagi dan minuman hangat, kemudian pamit kepada kedua orang tuanya. Dengan tas carrier di punggung yang terberatnya hampir sepertiga berat tubuhnya,
Jack Danu keluar rumah menelusuri jalan Celaket Gang 2 menuju jalan raya guna naik angkutan kota menuju terminal Arjosari. Ternyata sebuah angkot sudah menunggunya. Jack Danu, "Bang supir, aku mau bayar 2 ya. Muatanku ini agak berat, maka aku minta dihitung juga satu penumpang biar dapat satu tempat duduk agar tidak mengganggu penumpang." Supir angkot, "Ya mas, mau pergi kemana nih? Bawaannya besar banget. Ada tikar gulung segala, seperti bule-bule kalau bepergian saja." Jack Danu, "Biasa bang, mau berlibur. Rencana mau mendaki Gunung Semeru." Supir angkot, "Boleh juga nih. Perlengkapannya komplit. Mendaki Gunung Semeru sendirian berani mas." Jack Danu, "Tidak sendirian bang, ada 6 orang. Nanti kita bertemu di terminal Arjosari." Supir angkot, "Wah, ada 6 orang, pasti asik dong. Kukira sendirian." Jack Danu, "Kalau sendirian tidak berani bang. Bukan takut dalam kesendirian, tapi kalau ada gangguan di pendakian sangat berbahaya. Balai Besar TNBTS mensyaratkan sedikitnya 3 orang." Tidak berapa lama mereka berbincang-bincang. Perjalanan angkot Agi Gadang Arjosari sudah sampai. Maka setelah Jack Danu membayar, segera turun menuju halaman terminal guna menunggu teman kalau sudah ada yang datang. Ternyata belum ada satupun yang datang. Jack Danu sebagai pimpinan rombongan tentu saja datang ingin melihat teman-temannya apakah mereka masih memiliki jiwa petualangan yang masih melekat sebagai mahasiswa, bukan sebagai karyawan profesional.